Ya ini yang banyak kalian tanyain ke Instagram gua gitu, mouse yang gua pakai, mouse miring ini yang harganya 150 ribuan, mungkin kalian baru tahu ya. Sebelumnya gua pakai mouse-mouse normal kayak Logitech G304, Venom 2 WGC2 kayak beginian. Dan juga yang paling mantep selama ini gua pakai sih ini ya, Logitech MX Master 3. Tapi kenapa gue memutuskan untuk mencoba mouse miring ini yang harganya cuma 150 ribu dipakai sehari-hari untuk kebutuhan gue ngoding, gue scripting, gue editing di environment laptop kerja gue. Dan apakah ini worth it kalau kalian beli? Misalkan lu punya uang 150 ribu kayak gitu, beli ini atau beli yang lain? Gas, kita bahas. Disclaimer dulu ya, gua nggak disponsori sama brand manapun, termasuk dari Rexusnya itu sendiri. Ini by the way Rexus QV260, mouse ergonomic vertical grip. Di sini gua sharingnya seputaran sudut pandang gua sebagai seorang pengguna dari yang beli mouse-nya dan juga sebagai seorang developer pastinya. Pertama dulu yang kerasa beda ketika gua pakai mouse miring dan mouse nggak miring nih, apa sih bang tuh bedanya tuh? Ya, yang paling terasa bagi gua pribadi adalah ketika penggunaan jangka lama. Jadi misalkan ngoding nih kan biasa gue sehari nggak 8 jam nih, lebih dari 8 jam, 10 jam di depan PC ataupun laptop gitu loh. Dan ketika gue pakai mouse yang normal, kadang-kadang nih setelah menginjak ke jam yang ke-12, ini kadang merah-merah kayak begitu pak. Ada tekanan soalnya kan ke si mejanya itu sendiri. Nah ketika gue pakai mouse yang miring ini, kalau dalam waktu yang di bawah 8 jam sih kayaknya masih sama aja dah, kayak nggak begitu beda gitu. Ergonomiknya kayak nggak begitu kerasa, malah kayak lu megang setrikaan gini loh, miring-miringnya tuh kayak aneh banget gitu kan. Tapi kalau udah lebih dari 10 jam tuh mulai terasa kenyamanannya gitu. Jadi gak kepikiran kayak aduh. Nah nggak ada aduhnya tuh. Kalau pakai mouse-mouse yang normal tuh 10 jam lebih tuh ada aduhnya dikit. Kadang kayak gini-gini gua. Soalnya pas dilihat memang rada merah nih di area nadi gitu kan. Ya secara biologis kalau kita lihat nih ya. Ini sudut pandang gue ya. Pas pakai mouse miring ini, pergelangan tangan lu tuh rada keangkat gitu. Jadi bebannya tuh nggak seutuhnya di full permukaan tangan lu gitu loh. Agak ngangkat sedikit sekian mili gitu dan agak miring. Jadi permukaannya nggak menyeluruh kena meja gitu loh. Dan nggak kegesek-gesek juga. Nah kalau pakai mouse yang standar itu terjadi gesekan ke meja dan juga tekanan ke meja di pergelangan tangan kita. Anjir. Ya ini yang kerasa paling beda sih lebih ke cara genggamnya aja gitu. Gripnya tuh memang karena dia miring jadi gua rasa si pergelangan tangan itu lebih relax aja gitu loh. Nah, kalau dari kualitasnya tuh kayak gimana, Bang? Nah, sebenarnya bagi gua pribadi sih ya, ukuran kualitas itu seperti apa gua nggak begitu mengerti dunia mouse, jadi gua sharing seputar sudut pandang manusia biasa aja normal yang cuman beli mouse dan ya udah pakai gitu ya. Bagi gua pribadi, secara look kelihatan premium ya. Kayak wow, wow gitu kan. Ya enggak sih? Tapi ketika lu pegang, oh, harganya tahu gua itu tuh. Itu rasanya ketika pertama kali gua melihat dan menggunakan Rexus QV260. Tapi again, kalau dari segi fungsionalitas kayaknya sama aja kayak si Logitech MX Master 3 yang harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada si Rexus ini. Ini sekitaran 1 jutaan nih MX Master 3 dan banyak editor yang pada pakai beginian juga, bahkan programmer juga pakai mouse ini. Dari segi dimensi dan bobot pun cukup jauh. Kalau Master 3 ini berat, kalau ini tuh wah ini ringan parah sih. Nah gue juga nggak tahu ya tolak ukur apakah ringan itu jadi jelek gitu, kalau berat jadi bagus kan. Ya tergantung kebutuhannya juga ya. Kalau memang berat malah jadi ganggu movement lu kan males banget kan kayak gitu. Jadi kalau bagi gue pribadi secara kualitas desainnya ataupun bahannya nih walaupun plastik, gue sih aman-aman aja sih. Kayak 150 ribu bro bisa dapat kayak beginian. Dan yang terutama tuh ketika kita pakai gak ada bedanya loh. Dan ini gak ada bedanya kalau dipakai mah. Lu lihat kursor lu tuh ketika lu goyang-goyang gitu gak kerasa bedanya, beneran deh. Walaupun harganya 10 kali lipat lebih gede. Nah cuman yang mungkin sangat-sangat berbeda adalah fitur-fitur lainnya. Misalkan kalau dari Logitech kan kenapa dia harganya 1 juta tuh karena ada bisa connect ke multiple layar lah apalah kayak gitu, multiple device dan segala macamnya. Terus ada juga tombol yang aneh di sini kalau Logitech kan. Sini tuh bisa dipencet nih, tak 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 kayak gitu. Terus sini scrollnya juga ada di pinggir. Yang scroll bagian ini juga bisa muter parah edan gitu loh. Ya kayak gitu-gitu tuh bedanya. Tapi secara fungsi mouse pada umumnya udah lebih dari cukup bro. Si Rexus ini beneran dah sumpah. Ngoding doang malah udah dilibas. Karena secara tombol pun kalau lu lihat layoutnya ini ada 6 tombol ya. 2 di kiri,
yang fungsinya ini kurang lebih sama juga kayak si Logitech Master MX3 gitu. Kalau lagi buka browser bisa sebagai tombol back ataupun shortcut untuk forward kayak gitu-gitu. Tapi kalau lu lagi ngoding buka VS Code, ini tombol nih yang kiri kanan ini bisa dipakai untuk pindah-pindah sintaks atau pindah-pindah file gitu. Nah di sini gue pilih yang warna putih dan ternyata si putihnya itu bagus ya, nggak cuman putih polos doang kayak satu warna, tapi dia punya dua warna atau dua layer gitu, kayak ada abu-abunya dikit, dan ternyata ini nggak mudah kotor. Ini gue udah pakai kayak berapa lama gitu tapi nggak kotor-kotor pak. Kayak cuman dipakein tisu juga kalaupun kotor tuh langsung hilang aja, kayak gampang banget. Permukaannya nggak begitu halus, nggak begitu kasar juga ya, layaknya plastik pada umumnya mungkin. Cuman ada sedikit sentuhan yang berbeda di area yang sebelah sini nih. Tah, ini rada beda bahannya di compare dengan yang diklikannya gitu loh. Kalau yang bagian sini kayak rada semu-semu karet gitu, seperti yang di Logitech Master MX3. Rada mirip ke sini. Jadi iniannya mengkilat gitu kan ya, karena sering dipakai. Nah sedangkan bagian ininya kayak karet-karet gitu. Ya nggak bisa lu compare ke sana sebenarnya ya, karena secara fitur pun udah sangat beda. Jadi gua cuman ngebandingin dari segi desainnya aja ya. Hal berikutnya yang menurut gua ini sangat-sangat terpakai bagi gua adalah konektivitas Bluetooth-nya. Jadi laptop gua tuh nggak perlu banyak colok-colok sesuatu ya kan, ditambah dengan keyboard gua yang Cooler Master SK622 kemarin, harganya murah juga, cuma 400-an. Laptop tuh jadi lebih kayak kosong aja, kayak laptop udah nggak ada colok menyolok apapun kayak gitu. Hal berikutnya yang gua sukai adalah iniannya nih. Itu bentuknya kayak ban Dunlop pak ya, lumayan kayak ban motor cross gitu. Jadi pas disentuh-sentuh tuh nyaman aja. Dia kayak bahannya karet begituan. Kalau si MX Master 3 kan bahannya besi tuh ya. Kalau ini karet dan ada gripnya. Jadi ini rada ngegrip bagus gitu. Kayak enak lah seperti itu. Nah kalau soundnya ini gue coba buka dulu busa micnya biar lebih jelas ya, bentar. Nih kalau ngekliknya kurang lebih kayak gini. Yang paling berisik tuh bagian ini nih, yang tombol kiri kanan ini rada berisik nih, coba ya. Itu sih gue nggak suka ya, nggak konsisten suaranya gitu. Karena yang ini mah adem banget, adem, scroll juga adem, klik yang ini juga adem, lumayan. Tapi yang pas kesini tapi lebih inilah, lebih sesuai gitu si volumenya tuh, antara yang ini volumenya tuh mirip gitu, nggak terlalu berbeda. Nah kalau si Logitech kayak gimana tuh, ini mah lebih silent yang bagian kiri kanannya. Kalau dari dimensinya itu memang dia gede banget, tinggi banget gitu. Ini jauh banget sih sama mouse yang gua punya di sini tuh, tinggi banget dan ya gede gitu, gendut, tapi ringan kan, agak sedikit aneh ya, kayak nggak ada isinya sumpah dah. Jadi kalau angkat begini tuh kayak nggak ada isinya. Ya wajar juga sih, tapi gua nggak peduli sih isinya ada apaan, yang penting kan fungsinya tuh, fungsinya dan kenyamanannya itu yang gua cari, makanya gue beli yang ini nyobain dulu. Tapi ternyata pas gua cobain ya enak juga sih, walaupun awalnya rada kagok memang kayak setrikaan pas gerakin kursor, tapi kesini-sini udah kayak biasa aja gitu, kayak normal. Dan yang paling penting itu ketika gua genggam tuh pas di tangan gua dimensinya, walaupun gede ya kan, tapi di tangan gua tuh pas banget. Lihat deh. Kalau bicara sensor, dia nyalanya merah. Dia pakai sensor PixArt PAW3212 kalau nggak salah serinya ya. Yang ini nih merah, dan dia punya satu tombol untuk ngatur sensitivitas sensornya di sini. Level 1 alias klikan pertama itu di 800 dpi, terus klikan kedua atau level 2-nya itu di 1200 dpi. Klikan ketiga level 3-nya itu 1800 dpi, dan terakhir klikan keempat yaitu 2400 dpi. Nah, kalau bicara keakuratannya gua nggak begitu bisa jelasin secara teknis, tapi kalau bagi pengalaman gua pribadi, tanpa dashmat di meja gua pun dia cukup mampu untuk gerakin mouse-nya di PC gua, di laptop gua, kayak enak aja, masih aman-aman aja. Dan kalaupun pakai dashmat itu malah jadi lebih enak lagi sih. Yang gua agak nggak suka dari sensor ini adalah ketika gua angkat sedikit mouse-nya sekitar berapa mili gitu ya, diterbangin terus gua kiri kananin, mouse itu masih bisa bergerak pak. Padahal si mouse nggak nyentuh ke permukaan meja atau dashmat, tapi dia masih bisa ngegerakin kursornya dengan posisi mouse melayang kayak gitu, kayak aneh banget sih bagi gua ya, dan itu tidak terjadi di mouse gua yang lainnya. Kalau untuk konektivitasnya dia sebenarnya ada dongle-nya juga gitu, bisa via wireless 2,4 GHz, tapi gua nggak pernah pakai. Jadi di awal tuh langsung via Bluetooth aja, karena di sisi lain dia juga nggak punya software khusus untuk si Rexus
QV260 ini yang gue tahu ya, kayak nggak ada software untuk kita setting shortcut atau atur DPI-nya kayak gitu-gitu, nggak ada. Karena kalaupun ada softwarenya, ntar gue takutnya malah mahalan jasa untuk bikin softwarenya daripada launching produk yang harganya 150.000 ya kan. Software masa iya sih 100 ribuan anjir, kayak sedih banget gitu loh developer ya nggak sih. Ya wajar sih nggak ada software menurut gue dibanding dengan si Logitech yang harganya 1 juta sekian dengan software yang cukup mumpuni dan support sistem yang lebih bagus di sini ya kan, harganya wajar lah. Kalau ini cuma cepet gocap ngarep di software sih sayang banget tuh, kasihan developernya ntar dibayar berapa gitu sama Rexus kan. Ini sepengetahuan gua, sorry kalau misalkan memang ada ternyata softwarenya, wah itu sih udah sangat amazing gitu. Harga 150.000 ada software, walah. Tapi again sekali lagi gua nggak tahu, kayaknya nggak ada softwarenya karena gua cari-cari di websitenya pun sih nggak nemu sih gua. Tapi kalau kalian punya ya kolom komentar ya, kasih gua softwarenya, lumayan nih. Gue bless banget nih, memang produk nih keren. Yang paling penting juga pas kita pertama beli itu, ini yang paling gua suka dari produknya sebenarnya. Kepedulian Rexus terhadap calon pembelinya, yaitu dengan menyisipkan baterai di dusnya. Kadang gua kalau beli mouse ya nggak ada baterainya, ini kan pakai baterai nih ya pak. Kadang mouse tuh ada yang nggak dikasih baterainya sama si produknya gitu loh, sama brandnya. Ini mah ada baterainya tuh. Ini baterai dari sononya dikasih. Itu penting banget. Gua males ke warung cok. Ya kayak jadi ribet aja. Nah kalau ini mah di packagingnya udah dikasih baterai, uhuy banget, gokil. Karena konektivitasnya pun cuman dongle dan juga Bluetooth doang, dia nggak ada lubang-lubang port gitu, USB A, B, C tuh nggak ada di sini. Jadi lu harus ganti baterai kalau misalkan baterainya habis. Dan gua nggak tahu monitoring baterainya habis di mana, ya mungkin sekerasanya aja kali ya. Sekerasanya ketika kita pakai mouse-nya, kalau ada patah-patah gitu di layarnya mungkin itu saatnya kita ganti baterai sih, mungkin itu. Gua nggak tahu ya, ada parameter apa ketika baterainya habis. Nah si dongle-nya itu bagus ya, posisinya tuh ada di dalam penutup baterai, jadi nggak di luar kayak punya si gini. Ini kalau ada di luar kan jadi kayak bolong nih kalau lagi dipakai nih. Ya enggak? Ini kan di luar ya, nggak ketutupan. Fantech tuh nggak pakai baterai, jadi dia ada casannya di sini. Ini yang versi Venom 2. Aman jadi. Oke kayak gitu aja deh, gue juga bingung sih kalau mouse kan bentuknya cuman kayak gini doang, gue mau bahas apa juga kan rada susah gitu. Tapi kesimpulannya kayak gini deh, gue rasa dengan si 150.000 ini bagi gue pribadi ini sangat terpakai untuk kebutuhan gue ngoding lah, editing lah, scripting, itu masih aman-aman aja. Gak kenapa-napa bagi gue gitu loh. Ya mungkin yang paling kerasa beda tuh dari segi kenyamanan gitu. Tapi menurut gue pribadi sih ya ini nyaman-nyaman aja. Nah itu preferensi masing-masing kalau bicara seputar kenyamanan. Nah kebetulan aja di Rexus QV260 ini gue udah merasa cukup nyaman. Jadi gak perlu lagi deh kayaknya untuk yang 300 ke atas atau yang sejuta gitu mouse-mouse-nya. Gak gue pakai, makanya ini Logitech G ini tuh nggak gua pakai, ini gua oper ke editor gua, ke si Torik gitu. Gua mah pakai ini aja gitu, pakai yang cepet gocap. Tim gua editor gua pakai yang sejutaan, gua yang punya YouTube-nya pakai cepet gocapan. Gokil gak tuh? Karena apa ya, kebutuhannya balik lagi kayak gitu loh. Kalau dibicarain kenyamanan ya gini konsepnya. Kalau gua, kalau lu sebelumnya nggak punya duit, ketika lu merasakan hal-hal yang seperti itu ya nyaman-nyaman aja gitu. Tapi kalau duit lu udah kebanyakan, hal-hal yang kayak gini tuh akan susah nyaman gitu kalau di pandangan gua ya. Karena gua merasakan gitu mouse yang dari modelan Fortray, keyboard Fortray sampai ke sini-sininya gua merasakan. Jadi menurut gua ini udah cukup nyaman. Nggak harus ke sini sebenarnya. Jadi gua kasih ke editor gua biar dia merasakan juga hal yang seperti ini. Dan suatu saat ketika dia pakai ini, ntar gua bakal tanya nyaman atau enggak, enak atau enggak, ngaruh enggak ke productivity sehari-hari ketika lu ngoding atau ngedit kayak gitu-gitu misalnya. Jadi gua cukup merekomendasikan Rexus QV260 ini dengan harga 150.000 untuk kalian semua yang memang pengen cari portability yang oke dengan konektivitas Bluetooth-nya tanpa harus colok-colok ke laptop misalkan, ataupun pengen lebih nyaman lagi gripnya, dan terlebih karena dia support juga di macOS, Android, iOS, tablet, Windows ya, semua sistem operasi gua rasa support. Karena ya selama ada Bluetooth-nya tuh device ya bakal bisa juga pakai ini gitu loh kan, simple banget tuh kayak gitu. Jadi menurut gua sangat rekomendasi. Apakah kalian akan beli mouse yang sama kayak gue gini, mouse miring? Kita sebut ini mouse miring dari Rexus. Gue Dev Rizal, thank you.